Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Bagus Setiawan dari kelas A2. Di sini kita belajar tentang uji T. Uji T adalah uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa min yang antar kelompok. Uji T juga digunakan untuk mengukur signifikasi sebuah analisis. Di dalam uji T terdapat dua uji, yaitu uji T berpasangan independen atau uji T tidak berpasangan independen. Uji T berpasangan adalah uji beda dua variabel atau lebih dari dua variabel yang dilakukan dua kali pengukuran. Uji T tidak berpasangan atau independen adalah uji yang membandingkan dua sampel dari dua populasi yang berbeda. Ini terdapat kasus 1 atau kasus 2. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecithin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Ini tabelnya mula-mula pemanasan. Dan pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Yang kedua, ada perbedaan yang bermakna pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Berdasarkan data diketahui data dan ketentuan di atas, apakah pemanasan berefek pada pH emulsi. Selesaikan pernyataan ini dengan uji beda yang sesuai. Cara kerjanya mencari rata-ratanya, mencari dengan distribusi Shapirowicz, uji Wilcoxon atau berpasangan, dan kasus 2 atau 4. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Ini tabelnya, teman-teman. Ini cara kerjanya. Sajikan cara menetapkan rata-rata. Uji normalitas distribusi dengan Shapirowicz, uji independen atau Manowitz ini. Lalu kita ke kasus yang pertama dulu. Kita selesaikan kasus pertama. Kita buka aplikasi SPSS. Kita ke variabel view. Nama yang pertama mula-mula, tipe numerik with 8 desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya mula-mula pH emulsi. Dan seterusnya. Dan yang kedua, pemanasan tipenya numerik, bitnya 8 desimalnya 2, labelnya pemanasan pH emulsi, dan seterusnya. Dan kita mengisi data view-nya dulu. Kita isi yang mula-mula awalnya 4,55 sampai 4,77, yang pemanasan 4,05 sampai 4,00. Kita mencari rata-ratanya dulu. Analisis deskriptif statis frequencies. Ini data yang awalnya di sini dipindah ke variables. Kita ke statistik yang min, continue, dan display frekuensi start date. Kita biarkan saja, kita oke. Dan ini rata-rata
mula-mula pH emulsi adalah 4,5475 dan pemanasan pH emulsi 3,978. Disebut terdapat perbedaan antara rata-rata kedua pH emulsi. Selanjutnya kita melakukan uji coba menggunakan metode Sapirowicz. Sapirowicz adalah uji normalitas. Dengan metode ini yang efektif dan valid digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil, yaitu biasanya kurang dari 50 data. Kita buka ke analisis, deskripsi statis, explore. Kita pindah ke dependent list semua pH mula-mula dan pH pemanasan. Kita ke plots, ke non, centang, continue, plots, dan oke deh. Dan ini signifikasi dari Sapirowicz adalah yang mula-mula pH emulsi 0,0022 dan 0,012. Signifikasi tersebut kurang dari 0,05, yang artinya data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Jika syarat tidak terdistribusi normal, maka harus melakukan pengujian berpasangan non-parametrik atau Wilcoxon dulu. Yang pertama kita buka analisis, yang kedua kita ke non-parametric test, legendary dialogs, ke created sample. Kita pindah pH mula-mulanya situ semua, pemanasan ke variabel 2, audionya sudah kita papain, continue. Kita ke tes tipenya Wilcoxon ya teman-teman, dan oke. Kita tunggu pasif signifikasinya. Dan ini pH pemanasan emulsi mula-mula dan pH emulsinya yaitu 0,002, kurang dari 0,05%. Data tersebut tidak terdistribusi normal dan data tersebut terdapat perbedaan. Selanjutnya kita ke kasus yang kedua, uji T, 2 kasus yang tidak berhubungan. Pertama kita di name ketik lokal, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin persen lokal, valuesnya non, misinya non, kolomsnya 8, alisnya rings, measure-nya scale, roll-nya input. Dan ke name yang kedua, import, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 2, karena di belakang koma ada 2 angka, kadar sakarin persen import, dan valuesnya non, misinya juga non, kolomnya 8, alisnya rings, dan measure-nya scale, dan roll-nya input. Kita isi datanya.
seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita mencari rata-rata ke Arlisin, analisis ke deskripsi statis, frequencies. Kita pindahkan semua, kita ke statistiknya, kita min, continue, oke. Deskripsinya kita sampaikan dan kita oke. Rata-rata kadar sakarin dari kadar sakarin lokal 0,5900 dan kadar sakarin impornya rata-ratanya 0,51. Analisis ke deskripsi statis, explore, kita pindahkan ke defenders list semua kadarnya sakarin, ke plots non normalisasinya continue, oke. Ini displaynya ke plots, kita oke. Dan ini dia. Jadi ini just process summary dan ini dia normalitinya. Kadar sakarin persen lokal sinyalnya 0,483, lebih besar daripada 0,05. Dinyatakan bahwa signifikasinya terdistribusi normal. Dan kadar sakarin impornya 0,023, lebih kecil daripada 0,05, dinyatakan tidak terdistribusi normal. Terdapat dua perbedaan antara lokal dan impor, karena itu kita melakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak terdistribusi normal. Pertama, namanya merek, kadarnya, yang kedua namanya kadar, yang kedua tipenya numerik semua, bitnya 8 dan 8, desimalnya 0, dan buat kadarnya desimalnya 2, labelnya merek minuman, yang kedua kadar sakarin, value-nya yang pertama lokal, yang kedua impor. Oke. Ini isinya non, kolomnya 8 semua, adiknya range, measure-nya scale, role-nya input. Ke data view, dia yang merek lokal tadi diganti angka 1, yang impor ke angka 2. Dia datanya sudah terisi semua. Kita mencari dengan uji coba Mann-Whitney. Pertama kita ke analisis, kemudian ke parametric text, legacy dialogs, independent sample. Ini mereknya tadi 1 dan 2. 1 dan 2 kodiku. Kita pindahkan yang kadar sakarin di sini dan yang merek di sini. Oke, tipenya Mann-Whitney U. Oke, kita tunggu. Ini range-nya. Ini time statistiknya, nilai signifikannya 0,289, yang artinya lebih besar dari 0,05. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada minuman merek lokal dan impor. Itu tadi pengerjaan kasus 1 atau 2 dan 2 atau 4 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.